fil jannah, akan bersamaku di surga nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Kita hidupkan sunnah Nabi, ngadain pengajian sunnahnya silaturahmi, ada muatan sedekah di dalamnya, ada yang bersedekah uang, makanan, minuman, buah-buahan, betul, tenaga, pikiran. Ini bikin panggung, ini kudu pakai duit ini. Iya, nyewa tenda pakai, nyewa sound system pakai, ngundang penceramah pakai SMS. Subhanallah. Itu adalah di antara sekian banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Maka insya Allah dengan acara ini diingatkan kembali akhlak Rasul, ajaran Rasul kepada kita, agar apa? Agar kita tidak jauh, jangan sampai jauh melupakan ajaran Rasulullah. Senantiasa kita amalkan, menghidupkan akhlak, sunnah dan ajaran Rasulullah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Diingatkan kembali kita manusia yang umumnya manusia sifatnya suka lupa, betul? Maka di acara maulid ini diingatkan tuh meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak mulia. Insya tanamkan yang pertama istiqomah kuat, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi, agar Rasul juga cinta kepada kita, agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kan nggak enak ya Bu ya, bertepuk sebelah tangan, mana mungkin bikin repot. Astagfirullahaladzim nenek. Agar kita diaku umatnya Nabi. Amin. Tidak hanya kita mengaku umat Nabi Muhammad, agar kita diaku juga oleh Nabi nanti di padang mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal. Diingatkan kembali akhlak ajaran Rasulullah, agar kita tidak berbuat maksiat. Amin. Agar jangan sampai seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, melupakan Allah, dan Allah pun melupakan mereka. Akhirnya apa? Jauh dari ajaran Rasulullah. Udah jadi dewan di pusat, tapi masih korup. Na'udzubillahimin. Ini diantara tujuannya. Bahkan tadi Pak Lurah sudah gamblang menyampaikan hikmah daripada acara ini, agar anak-anak kita menjaga sholat 5, jauh dari pergaulan sekarang banyak tawuran. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehan. Dan Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasul, sebelum aku lebih kalian cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Artinya apa? Cinta kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Insya Allah. Bu, ibu cinta kepada Nabi Muhammad, emang pernah ketemu? Udah kenal? Lah kok ujug-ujug cinta? Berarti ibu-ibu orang Bojongkoneng makhluk aneh. Tapi justru ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau boleh ngomong sederhana begini, kalau sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya iman cinta kepada Rasulullah karena sering ketemu, sering bareng sama Nabi, betul? Boleh jadi wajar.
Ibu ngimpi belum kali ya? Atau pernah ngeliat wajah Nabi di Google gitu, ibu ngetik wajah Nabi Muhammad, yang keluar wajah Mbah Muhammad. Tapi kita udah cinta, udah iman, alhamdulillah. Dari mana kita kenal sosok akhlak Rasul? Dari guru-guru kita, lewat majelis alhamdulillah. Bagaimana guru kita ngajarin cara Rasul minum tuh, Bu? Kata guru saya, Rasulullah minum tangan kanan, duduk baru baca bismillah. Nih saya contohin. Gimana cara supaya minum kopi? Rasulullah minumnya duduk tangan kan, baca bismillah. Kata guru saya, ini saya boleh minum ini? Selamat menyaksikan. Bismillah. Alhamdulillah. Bener-bener ABC ini main. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Rasul minum, kata guru saya, 1 napas 3 tegukan. Jangan minum kayak orang habis ngegebuak. Sekarang nggak ada kan yang ngegebuak ya. 1 napas 3 tegukan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu Rasul minumnya, kata guru saya. Kata guru saya, mursalin, kalau masih aus mah minum lagi deh. Minum terus, harus lama. Alhamdulillah. Kopinya sampai habis. Karena kopinya habis, ramanya udahan. Masya. Dari guru-guru kita, dari pembacaan maulid, kita kenal sosok Rasulullah. Alhamdulillah. Bahkan ada nasyidnya. Apa ibu nasyidnya, Bu? Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu. Malah ketawa. Ibu-ibu main salim apa suka pura-pura lupa kalau suruh nerusin nasyid. Coba kalau suruh nerusin lagu yang ini nih, Bu, terusin, Bu. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralas. Oh kan kata saya hafal bah itu mah. Kita kenal Rasulullah dari guru-guru kita. Alhamdulillah. Cintanya Rasul dari dunia sampai dari hidup sampai dari mana? Baca sejarah. Dikatakan dari hidup cinta Rasul waktu hidup 14 abad lebih yang lalu, Rasul pernah ngobrol bersama sahabat-sahabat. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? La antum ashabi. Bukan, engkau adalah sahabat-sahabatku. Sahabat bertanya, lantas siapa ya Rasul? Ya engkau maksud, engkau rindukan saudara-saudara engkau itu. Rasul tawadu luar biasa, padahal kita umatnya. Apa kata beliau Rasul? Mereka hidup setelahku nanti, mereka belum melihatku, tapi mereka iman dan cinta kepadaku. Alhamdulillah, insya Allah kita semua, amin. Amin. Waktu hidup Rasul udah kangen sama kita. Mau meninggal lagi sakaratul maut, sempat-sempatnya Nabi nyebut kita ummati, ngedoain, minta sama Allah, ya Rabb, tumpahin semua sakitnya sakaratul maut umatku semuanya kepadaku sekarang, agar kita tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi doa yang ini
enggak dikabulkan Allah, umat Nabi Muhammad tetap merasakan sakitnya sakaratul, cuman tinggal tergantung amalnya. Kalau yang sering baca sholawat, beramal soleh, begitu meninggal Nabi hadir, kita bisa memandang tampannya wajah Nabi, diperlihatkan indah nikmatnya surga, sakitnya sakaratul maut tidak terasa. Masya Nabi lagi sakaratul maut masih ingat kita, nyebut kita, beda sama buah-buah kita. Lagi sekarat mengkak-mengkakan, yang disebut siapa? Anak-anaknya. Pepen ada pepen, ada ujang ada ujang, ada Agus ada Agus, ada Mumun ada Mumun, ada Ebah ada Ebah, ada semua kumpul Pak. Bapak pesen sama Lulu padanya, iya Pak. Kalau bapak mati jangan pada berantem bayang ngerebutin warisan kagak Pak. Satu lagi bapak pesen apa Pak? Itu tanah yang di samping masjid jangan lu jual ya. Emang apa Pak? Itu tanah orang goblok. Tanah orang mau dijual domain lurah. Masya Allah. Bahkan Nabi sekarang di alam kuburnya masih menjawab salawat salam kita. Masya Allah. Dan nanti di padang mahsyar umat Nabi Muhammad akan dikasih air minum telaga Kautsar oleh Rasulullah, yang siapa yang minum air itu tidak akan kehausan selama-lamanya di padang mahsyar. Masya, bayangkan triliunan orang di padang mahsyar, ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang keringatnya sepaha, sebetis, tergantung amalnya. Bahkan sampai ada yang ngomong, ya Allah, buruan hisab ya Allah, nggak tahan kayak gini di padang mahsyar, bagian nanti masuk neraka deh. Nggak coba itu, saking panas. Masya Allah. Dan nanti Nabi akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Siapa umatnya? Yang wajahnya bercahaya. Alhamdulillah. Kenapa bercahaya? Karena di dunia rajin wudhu, karena rajin sholat. Ada orang yang wudhu doang kagak sembahyang. Lah PA kali ya. Lah ke masjid wudhu doang pulang lagi. Enggak lah, wudhu rajin sholat, rajin banyak baca sholat, wajahnya bercahaya. Masya, cintanya Nabi kepada kita umatnya, dari dunia sampai, dari hidup sampai. Bu, cinta laki ibu begitu kagak? Pada diem baik. Tahu, ada yang ngomong tahu lah, udah punya anak 5 baru tanya tahu. Insya Allah suami ibu mah soleh semua. Saking solehnya belum ada udah sholat. Lu iya, berarti udah sholat tahiyatul masjid. Cakep. Belum waktu zuhur udah datang ke masjid wudhu, dia sholat tahiyatul. Itu namanya belum adzan udah soleh. Alhamdulillah. Tapi kadang ada manusia, maaf, yang cintanya cuma di bibir doang. Betul Bu? Manis gombal di awal doang. Apalagi lagi bujangan perawan pakai segala, ada acara pacaran, berjanji setia di bawah pohon toge. Pacar cowok yang ngerayu ke ceweknya, badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Begitu omak kalau nyanyi ujung lagi beri. Biasa masa muda mah endah bae bawaannya, betul. Nikah pengantin baru masih manja, masih manis bibirnya masih gombal.
Kadang pengantin baru ngomong di cadel-cadelin ngedadak lidahnya main betul. Lah setruk meren. Lakinya nanya neng, maunya ama apa tayang? Apa tayang? Kata bininya maunya ama goleng etol abang. Nyebut jengkol ke apa etol? Kalah dia supir mah. Pengantin baru. sama ibu lagi pengantin baru sama lakinya malu-malu mau bonceng motor sama lakinya mau kentut dia ditahan, buru-buru masuk ke kamar duduk di bangku, lakinya ngintip dari lubang kunci, bininya bangun pelan-pelan, amit-amit, malu pengantin Baru. punya anak 2, 3, 4, 5 beda lagi. Lakinya lagi nonton TV ngedakon, bininya lewat depan lakinya brak. Lakinya melotot, kata lakinya lu kentut ya, walak-walakan bininya, kata bininya sehat tolol. Ya Allah, Astagfirullah. ya itu gua banget. Bahkan saya dapat bocoran katanya ibu-ibu orang Bojong Koneng mahnya maaf kalau lagi ibadah sama lakinya malam Jumat kadang katatnya miskol. Lakinya udah merem-melek, sehingga udah kemana-mana, kaki udah kekojeran, pantat bininya brek. Lakinya kebauan jatuh menggubrak. Kata lakinya, gua belum lu itu. Ada itu di sini. Ada. Lu makan apa? Kentut lu apa bau bangke? Apa pahit kelak-lakan gua? Na'udzubillahi min Dari. ya Allah. Satu, termotivasi oleh rasa cinta yang melahirkan surga. Insya sekarang kalau udah cinta kepada Rasulullah mana cirinya? Halo, masih tawa apa itu ya? Mau bayangin apa tahu? Ini mohon maaf, ini ceramah saya santai begini bagian, nggak marah, mau ngambek, nggak ambekan, lah modal tuh. Modal nggak makan mah. Subhanallah. Kata pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai seseorang maka dia akan banyak menyebut nama yang ia cintai. Insya Allah. cinta kepada Rasulullah, dia akan banyak menyebut nama Nabi Muhammad dengan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali kata Rasul, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam Alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
Anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Rusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik. alaihi Rasul bersabda inna awlan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sungguh orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku insya. Allah Bahkan Ubay bin Ka'ab pernah ngobrol sama Nabi, ya Rasul, waktu-waktu saya isi dengan selawat kepada engkau. Berapa selawat yang harus saya persembahkan kepada engkau untuk berdoa? Apa jawab Rasul? Masyikta ya Ubay, terserah engkau ya Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Bagaimana kalau seperempat ya Rasul? Terserah engkau kata Rasul. Tapi kalau kamu bisa nambah lagi maka akan lebih baik bagimu. Bagaimana kalau setengah waktu saya isi dengan berselawat kepada engkau? Terserah engkau kata Rasul. Tapi kalau kamu bisa nambah lagi maka itu akan lebih baik bagimu. Bagaimana kalau 2/3 waktu saya isi dengan berselawat kepada engkau ya Rasul? Kata Rasul, terserah engkau. Tapi kalau bisa engkau nambah maka akan lebih baik bagimu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Kalau begitu semua waktu saya isi dengan berselawat kepada engkau. Apa kata Rasul? Idzan, kalau begitu tukfahamuka wa yughfaru laka dzambuka. Keinginanmu akan dipenuhi, dosa-dosamu akan diampuni. Masya Allah, dengan banyak bersolat. Mulai malam ini Bu, halo, banyakin sholat, jangan banyak ngegib, jangan banyak ngegos. Besok kalau ada tetangga ibu yang ngajakin ngegosip, jawab sama ibu dengan sholawat. Empok agak gosip baru, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gua bilang popel baik banget. Gua habis ngeludan malam, kata Pak Mursalin dia jangan banyakin ngegosip, suruh banyakin sholawat. Emang ada gosip apa? Masih kepo gatel. Banyakin baca sholat. Punya anak diayun sambil baca, suka enggak? Orang bojong koneng, orang ayun anak pengen kayak orang Jakarta malah nyanyi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ya bocah bukannya tidur aja, pengen ke kota sama ayahnya.
bukan diselawatin, lain anak malah dinyanyiin lagu India. Tujhe dekho tahe jana sanam, pyar hota hai jiwana sanam. Ternyata anaknya namanya si Sanem. Sanem. Namain anak rupa-rupa Sanem. Bu, halo, pengen punya anak soleh, namain deh soleh. Soleh. Kata Nabi kalau pengen punya anak soleh syaratnya 3. Berapa bu? 1, falyuhsin ismahu, bagusin nama-nama anaknya, nama-nama nabi, nama-nama malaikat, bagus tuh. Anak 4 laki-laki semua. Yang pertama Muhammad Jibril, yang kedua Muhammad Mikail, preman bojong koneng, panggilan premannya Michael. Padahal Mikail namanya. Wah. Yang ketiga Muhammad Israfil, yang keempat jangan Israfil. Walaupun Israel nama malaikat, jangan dinamain ke anak kita. Takutnya Israel udah gede, nyuruh melihat engkongnya di rumah sakit. Yang nungguin engkongnya neneknya. Kata engkongnya, kata neneknya, no, kong Israel datang. Ampun, padahal cucunya datang, dia lupa tuh. Engkongnya jadi mati, bukan malah berair. Kasih nama yang bagus. Nama-nama dari nggak tahu artinya, nanya ke guru. Jangan main namain baik. Kok udah lahiran, kok udah anaknya siapa? Perempuan, anak engkau mah siapa sih? Anak engkau dari Quran. Iya siapa sih? Di Jahannam. Sitinya mah iya Jahannamnya ini. Nah kalau anaknya siapa? Anak saya mah Nabi Aang. Emang ada di Quran Nabi Aang? Nah itu ayatnya ada mana? Aang dartahum amlam tumdiruhum la yu'minun. Gara-gara kagak ngaji. Namain anak yang bagus-bagus, jangan kayak orang Betawi dulu. Walaupun maaf nggak semua sih. Namain anak sesuai dengan peristiwa lahirnya tuh orang. Bocah lahir abis asar hari Rebo, bapaknya hari Jumat, anak dinamain Sarboah. Sarboah. Sarbo Jumat. Kalau orang Jawa beda lagi, maaf ya yang orang Jawa ini mah lagi cerita gue. Orang Jawa mah lahir hari apa anaknya lelaki, hari Senin, dilihat tanggalan Senin apa, Senin pon iman. Lahir Selasa apa lagi, dinamain Legiman. Lahir Rebo apa, Rebo Wagiman. Kalau orang Sunda beda lagi, kadang namain anak kulturnya nyingkat nama emak sama bapaknya, disingkat jadi nama anaknya. Kalau bagus mah geblay. Bocah lelaki lahir dinamain Irfan. Bagus nggak? Bagus. Panitia itu Irfan. Kenapa tuh bocah dinamain Irfan? Karena ternyata emaknya Irni, bapaknya Topan. Masih. Begitu bapaknya Abbas, emaknya Kokom, anaknya jadi Baskom. jangan. Emaknya Mumun, bapaknya Diding, atau anaknya jadi Munding. anak kebo. Yang parah lagi, bapaknya Tata, emaknya Ai, anaknya jadi Astagfirullahaladzim. kasih nama yang bagus. Yang kedua, ada bahu, berikan pendidikan adab, contohkan yang baik-baik. Ajarin Quran, bocah mah pertama yang diajarin Quran. Apa Nabi nyuruh bocah yang pertama ajarin Quran dulu? Lihat Imam Syafi'i, sebelum belajar disiplin ilmu-ilmu kitab yang lainnya, tafsir, hadis, Quran dulu Imam Syafi'i mah. 9 tahun hafal Quran, 12 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Quran dulu. Kenapa? Bocah belajar yang pertama Quran dulu. Bocah mah belum banyak dosa, gigi masih pada utuh, mata masih jelas lihat, kuping masih dengar jelas. Betul?
Kalau udah tua nenek aki-aki belajar Quran bukan nggak boleh, bukan nggak dapat pahala, dapat, cuman berat udurnya, halangannya banyak. Ya. Aki-aki bos Madura belajar ngaji 80 tahun bawa ikro, mata udah kurang awas, kuping kurang dengar, disuruh baca sama ustad, ayo kong baca sirotol, kedengeran singkong si tolol. Gara-gara kurang dengar. Kong maaf ya, bukan si tolol, sirotol ladina, si tolol tadinya. Lah engkong merentolol tadinya. Selesai Fatihah pindah ke surah pendek. Ayo kong baca. Maklum kong dulunya bos Madura. Ayo kong innahu kana tawwaba, kedengeran kong innahu kawa tembaga. Pentingnya belajar anak-anak dari kecil Al-Qur'an. Bisa bapak ibu ngajarin anak sendiri, ajarkan. Kalau nggak bisa titip ke TPA, TPQ, titip ke pesantren. Betul? Betul. Kadang orang tua ngajarin anak agak sabar. Ya apa iya? Tuh apalagi emaknya ngajarin anak ikro, belum ngaji bocah udah nangis duluan. Ngaji. Ya Allah. HP mulu ya Allah. Mana ikronya ini, Wah? Buka ini ya Allah. Huruf apa ini? Ya Allah. Bocah ngaji dicegut diteok sama emaknya baru satu huruf salah. Makanya 5 hari tuh sama anak ngaji mamanya modar kali ya. Astagfirullah. Ajarkan Quran, ajarkan adab, sekolahin anak, pesantrenin. Setuju? Setuju. Kadang-kadang berat nih ujian kita sebagai orang tua, bapak ibu, ya Allah. Kalau nggak pesantren kayaknya ya, walaupun nggak menentukan sih, tapi setidaknya anak-anak SMP sekarang tawuran, ya Allah. Bahkan kena apa tadi, narkoba, narik kolor gabak. Sekelas SMP, betul kata Pak Lurah, nggak di mana-mana itu, sama di kampung saya nih. Coba kalau pesantren, ya Allah. Pernah melihat anak pesantren tawuran? Kali itu pesantren yang belason sama belasini tawuran gara-gara merebutin burung batang. Nggak ada kan? Bangun tengah malam jam 3 tahajud, betul? Betul. Lanjut subuh berjamaah. Makan pagi, sarapan, sekolah, betul? Betul. Dia sekolah, pulang sekolah, makan, sholat zuhur berjamaah, mandi, istirahat bentar, bangun mandi, sholat asar berjamaah, habis asar ngaji, makan sore, sholat maghrib berjamaah, betul? Habis maghrib ngaji Quran, isya berjamaah, habis isya ngaji kitab, belajar sebentar, tidur. Kapan tawurannya? Betul? Betul. Makanya udah pesantren ini, saya tak halusan bini mah. Anak saya pesantren di Darul Fikri itu SMP IT-nya. Sekarang kebanyakan IT ya. SD IT. anak 3. Yang satu SD IT masuk 10 juta. SMP IT 15 juta. SMA IT 20 juta. Mau bapaknya masuk IGD. Enggak lah. Tapi subhanallah, di sini selesai 14 juz tahfidnya, berangkat ke Darul Quran Mulia Tangerang Bogor, selesai 30 juz, kuliah di Lewiliang, nggak bayar, nggak apa, dapat beasiswa dengan menyetorkan setiap semester 1 juz hafalan. Masya tak hadusan bini mah, udah mendingan pesantren. Insya Allah didik anak kita. Yang ketiga, biar anak soleh-soleha, kasih makan rezeki dari rezeki yang halal. Insya Allah. Jangan doa, ya Allah anak saya biar soleh-soleha ya Allah, tapi emaknya masih makan bang emok, bang keliling. Di sini mah nggak ada ya.
nggak ada di sini mah, itu mah ada kayak fitnah, nggak ada di Bojongkoneng mah, nggak ada yang ngaku. Na'udzubillah ini. Dali. Sudah satu, banyakin sholat. Yang kedua, konsep cinta sama Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ngikutin akhlakna, ajaranna, ibadahnya. Sholat 5 waktu buat bapak-bapak laki-laki berjamaah, insya Allah hidup tambah berkah, amin. Rumah tangga tambah berkah, amin. Buat ibu-ibu boleh berjamaah sesekali, Nabi nggak melarang. Sholat wajib, sholat sunnah. Tapi buat wanita mah utamanya sholatnya di rumah. Di rumahnya tepat waktu, jangan nunggu iklan dulu. Kata anaknya, mama udah maghrib kono di Nurul Iman. Tak tanggung habis iklan, masih rame nih sinetron si Mutiara sama si Kenzo. Merangkai kisah indah. Itu si Mutiara kasihan ya Bu ya, dijahatin mulu sama si Sandra, sama si Rianti. Padahal itu anak si Rianti Bu, cuman belum ketahuan tompel di telapak kakinya. Si Kenzo dijodohin sama si Sandra, padahal temennya sama si Mutiara ya. Si Kai lagi demen sama si Kenzo, tapi Kenzo demennya sama Mutiara. Kenapa dijodohin sama Sandra? Karena bapaknya berteman, Pak Dandi sama Pak Aditya. Pak Aditya selingkuh sama Gisel. Makanya nonton. Apal. Bukan saya bapak ibu yang nonton bini saya cuma nemenin doang sampai udahan. Ya, jaga salat 5 waktu. Ayo tingkatin ibadah akhlak Nabi, tambah salat sunatnya insya qobliyah Pak. Salat sunat duha, salat sunat hajj, salat sunat tas, salat sunat tahajud. Sepertiga malam yang ketiga bangun tahajud. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dapat pahala nafilah sunnah dan dapat tempat maqamah mahmuda di akhirat nanti, amin. Tahajud terus doa, itu waktu yang mustajab. Ibu bangun jam 3 ngapain? Ya Allah, kencing. Kirain tahajud, kencing. Kayak suara kencingnya enakan baik itu ibu-ibu. Kalau anaknya masih perawan, dapat suara kencingnya enak, seprit. Perawan mah seprit. Udah punya anak 5, apalagi suara kencing ganda. Coca-Cola. Enggak begitu, enggak ya? Iya. Bukan di sini, di Solo, di Papua Bu. Subhanallah, minta kepada Allah, bermunajat. Kita butuh Allah. Yang selanjutnya, rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Ada pengajian ibu-ibu hari apa? Senin. Bapak-bapak Sabtu. Banyak Bu, bapak-bapak banyak. Ada 50. Ada 100. Ada. Kita doakan mudah-mudahan diampuni bohongnya. Alhamdulillah banyak. Datang ke pengajian Bu, amalin ilmu yang guru kasih insya. Apa kata guru diantaranya? Bu, Pak, nyontoh akhlak Nabi. Nabi mah dadanya lapang, hatinya bersih. Sampai Allah berfirman, alam nasyrah, bukankah telah kami lapangkan dada engkau ya Muhammad? Tuh, hati Nabi lapang, nggak ada penyakit hati. Maka jangan pernah ada di antara kita punya penyakit hati yang namanya satu di antaranya sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga kata Nabi
orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji darah, biji sawi segede atom. Na'udzubillah min Dalik. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau ada orang yang suka pakai baju bagus, sendal bagus? Kalau kayak kita mah ya gamis bagus, sendal bagus, baju bagus, celana kain bagus, sepatu bagus. Apakah itu sombong? Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta kepada yang indah-indah. Itu mah kagak sombong. Makanya ibu yang punya pakai baju baru pakai, punya duit beli emas, beli cincin, beli gelang, beli kalung, beli. Yang belum punya duit jangan ngiri. Oh, tetangganya pakai cincin, dia ngiri pakai cincin hadiah cincin. Na'udzubillah min subhanallah. Jadi sombong itu apa ya Rasul? Batarul haqq wa ghamtun nas, kata Nabi. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Na'udzubillah min. Yang kedua, jangan punya penyakit hati dengki, kata Nabi, hasad, ngiri sama rezeki orang, sama kesuksesan orang, sama jabatan orang. Maka jangan pernah kepo sama rezeki, jangan sibuk dengan aib orang lah, sibuk aja sama aib sendiri. Kalau dengki, apalagi kita orang nggak punya, dengki sama orang kaya lah, buru. Betul? Betul. Tetangga beli mobil expander, dia yang kelonger. Tetangga beli motor NMAX, dia yang beli Paramex. Dibawa kejang-kejang ke rumah sakit Hidoka Salma. Jam besuk tetangganya ibu-ibu pada ngejenguk, ngebisikin empok-empok yang kemarin beli expander tadi beli Fortuner. Wah, makin kejang, pindah ke ruang ICU. Pulang-pulang malah dibawa ambulan. Na'udzubillah ini. Jangan dong penyakit hati, akhlak Nabi. Jangan ngiri. Orang ngiri mah hidupnya nggak bahagia, begang, cikini, Begondang dia. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Apa semua orang yang lain. Coba kita ulang bareng-bareng. Cikini, Begondang dia. apalagi gua lupa tadi. Intinya jangan jaga silaturahmi sama tetangga, jangan suka musuhan, setuju? Saling berbagi, setuju? Banyak-banyak minta maaf, sama suami banyak minta maaf, suami sama istri banyak minta saling memaaf. Mungkin suami lebaran kemarin nggak bisa ngebeli baju lebaran, habis deh airnya pakai bayar utang ngebenerin dapur. Bininya protes, lo bang lebaran terus gue gimana nggak saling baju baru? Lah orang duitnya bagaimana tuh? Lah terus lebaran lalu beli jilbabnya doang yang baru, beli jilbab doang yang baru. Lantar lebaran lu nongolnya di jendela. Banyak minta maaf sama istri, banyak minta maaf sama laki. Kadang banyak dosa, tidur mantaki laki. Laki Noel malah bilang capek. Ada bini yang begitu di sini. Mana orang? Bini begitu apa ditukar tambah bebas. Kalau nggak ditukar ditambah.
Enggak lah, insya Allah ini mah soleha semua. Amin. Dandan buat bohong, buat tukang grab, buat suam. Jangan dibalik. Mana-mana kondangan Agustusan dandan di rumah, malah kini dandan kayak kucing kecebur. Rambut riak kayak kucing anak belum dipantek. Kondangan mah gaya, bedaknya fiksi, lipstiknya cempaka, minyak wangi ketek lain, leher lain, bulu mata disambung pakai bulu mata badai tsunami. Kondangan ketambung naik motor NMAX, bulu matanya kena angin, sampai tempat kondangan ngebenerin bulu matanya dulu. Ya Allah, alis dikerang-kerang kayak alis sincang, kadang dibentuk kayak setang RRQ. Keringetan keusap hilang alisnya sebelah. Temennya apa baca ayat kursi. Ya Allah, na'udzubillahimin. Mana-mana mau gaya di rumah sama lakinya malam Jumat, bau curut. Muka pakai autan, lakinya nyium pahit. Leher pakai presker, badan salep 8, kaki pakai parang kocok. Kata lakinya ranjau semua ini gua. Blaksak banget gua malam ini. Na'udzubillahimin. Bu, kalau udah ibadah patuh amalah. Jangan udah ibadah sama laki masih melawan, masih galak, masih melototi laki. Ada bini yang begitu? Gua ada di sini Maya. Hati-hati, awas. Kalau ada laki mau ngasih duit ke emak bapaknya, bagian jangan dilarang. Kalau ada bini melarang laki ngasih duit ke orang tuanya, siap-siap tuh bini selesai urusannya. Kagak berkah, nggak patuh sama laki, galak sama laki jadi ngumpet-ngumpet ngasih duit ke emaknya. Ada yang begitu di sini? Banyak. Insya Allah nggak ada. Insya Allah. Udah, jaga silaturahmi, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah kalau udah selalu ngikutin ajaran Rasulullah, hidup kita menjadi hidup yang Islami. Insya Allah hadir ketenangan. Amin. Hadir kebahagiaan. Amin. Hidup sukses, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf nggak bisa lama-lama. Itu saja mungkin uraian dari saya Maulid malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini atau bercanda berlebihan. Mudah-mudahan sedikit bisa kita amalkan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur, berkah rezeki, keluarga yang berkah, anak-anak soleh-solehah, hidup sukses, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang sama-sama Allah muliakan, lebih dari kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para ustaz Muhammad Salim SAG.